Malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Uh, di sini saya mau coba untuk review analisa yang sebelumnya ya, minggu kemarin, dan hasilnya seperti apa. Nah ini kebetulan saya pakai Bariplay, jadi kita akan melihat. Nah ini posisi di mana weekly yang sebelumnya. Nah mungkin secara singkat aja kesimpulannya kemarin tuh saya bilang adalah di minggu kemarin tuh akan tetap mengalami bearish ya momentumnya. Dan nanti kita akan lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Untuk yang sebelumnya biasa saya ini di awal memang di time frame weekly ya. Di sini time frame weekly. Terus saya di awal tuh memang tetap melihat dari pembentukan dari garis trendline ini ya. Jadi karena ini lagi momentumnya bullish, jadi sehingga saya mau lihat di garis ini memang udah ditembus atau belum ya. Ternyata memang sampai detik ini belum ya. Dan ini menjadi trigger saya untuk melakukan analisa apakah memang konfirmasinya akan terus lanjut turun atau tidak. Nah, oke, kita langsung saja. Dan di sini saya Bariplay ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini di time frame weekly, posisinya ini adalah yang minggu sebelumnya. Ya mungkin kita ke time frame yang di satu hari ya. Satu hari jelas lebih kelihatan. Oke. Nah ini posisi yang minggu lalu ya, teman-teman. Nah hasilnya adalah dengan yang minggu lalu kemarin tuh sesuai dengan analisa saya itu bearish. Oke, kita lihat sama-sama ya hasilnya seperti apa. Oke, nah itu teman-teman hasilnya udah terlihat ya bahwasanya memang terjadi penurunan dan itu udah valid. Oke, berarti analisa kita kemarin itu sudah oke ya. Nah sekarang kita mau melakukan analisa berikutnya di minggu depannya. Nah di minggu depan tuh starting dari tanggal 4 Mei ya. 4 Mei nanti sampai tanggal sekitar 8 atau 9 Mei. Nah itu sampai Jumat depannya. Nah satu minggu itu kita mau melihat ini masih turun atau tidak nih. Nah oke, kalau dari time frame di mana untuk di satu hari ini teman-teman, garis-garisnya ini saya coba perkecil lagi. Jadi saya hanya fokus di titik di mana resisten tertinggi and the middle range ya. Ini juga middle range dan ini supportnya ya. Ini di sini. Ini adalah support terakhirnya di sini. Nah, di sini kalau di time frame satu hari saya lihat adalah karena dia udah ada breakout ya di support yang di mid range ini dan akhirnya posisinya itu adalah di sini memang agak bias ya teman-teman. Kenapa saya bilang bias? Karena di sini dia tidak ini ya, dia tidak untuk menembus ya dari support sebelumnya lagi. Nah sehingga posisinya di mana ini adalah bearish kenaikan, ini juga bearish kenaikan ditambah dengan bullish kenaikan. Dan ini doji ini sebenarnya doji yang bisa bersifat kenaikan juga. Nah, saya masih bias sebenarnya apakah ini nanti akan lanjutkan kenaikan. Karena apa? Karena dia belum bisa melewati garis trendline ini ya teman-teman secara body fullnya ya. Kalau ini masih setengah-setengah ya. Jadi masih belum bisa dibilang konfirmasi. Nah, tapi secara momentum besarnya bahwasanya ya seperti saya bilang, saya masih melihat bahwasanya momen dimana dia akan melakukan penurunan seperti ini itu akan tetap ya. Jadi kalau kita lihat ini kita lihat ini udah terjadi ya teman-teman. Nah tinggal utangnya adalah yang ini ya seperti itu ya. Nah tapi kita mau lihat lagi apakah iya di time frame satu hari ini di minggu depannya dia akan tetap lanjut penurunan. Nah jadi konseptualnya memang di sini adalah terjadi bias. Nah tapi selama dia di candle yang bullish ini dia belum melewati candle keduanya di bearish ini, otomatis dia masih tetap harusnya turun ya teman-teman. Kecuali dengan konsep dimana terjadi kelemahan bearish ya, sehingga buyer yang body candle lebih besar ya ibaratnya dia menguasai dan ngebreak juga di body sebelumnya ya. Nah itu mungkin akan kita anggap valid. Nah cuman karena ini dia tidak bisa melewati dari breakout yang dilakukan oleh minggu kemarin bearishnya, sehingga dia tertahan di area sini ya teman-teman. Nah bisa jadi besok itu dia akan langsung ke bawah. Kalaupun misalnya ke atas dia pasti akan minta ke bawah lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, itu time frame satu hari. Time frame 4 jam di sini terlihat ya teman-teman. Jadi inilah titik breakoutnya ya.
Ini breakout, dia membentuk 1, 2, 3 ya, body candle di 4 jam. Ini juga cukup kuat sekali teman-teman. Dan akhirnya dia pullback di sini. Nah, pullback inilah dia harusnya tertahan di area sini ya teman-teman. Nah, dan secara faktanya ternyata resistennya dibentuk dan ini cukup kuat teman-teman ya. Ya, sehingga pada saat terjadi rejection di sini, ini dia ngambil napas sampai di pucuk sini likuiditasnya ya. Liquidity-nya sampai di atas. Nah, sehingga dia nanti akan tetap turun. Nah, bisa jadi turunnya itu naik, dia nanti naik lagi ke sini ya untuk ancar-ancar dan juga nanti langsung ke bawah lagi. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk yang di time frame 1 jam, time frame 1 jam ini terlihat bahwasanya di sini mungkin banyak yang terkena SL ya. Karena harusnya posisi di sini sebagai resistennya dia udah langsung turun, teman ternyata dia naik banget ya liquidity-nya, benar-benar disapu nih sama market. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pembentukannya, ini resisten cukup kuat nih teman-teman ya. Dan alhasil pembentukan untuk breakoutnya di resisten itu tidak terjadi, kevalidan itu konfirmasinya tidak ada. Karena apa? Pada saat body candle yang bearish ini naik, ternyata dia meninggalkan sumbu ini tidak bisa kita anggap sebagai validasi untuk konfirmasi ini tetap memakai bullish momentum ya. Jadi dia pasti tetap meminta penurunan, cuman dia ngambilnya terlalu tinggi aja nih sampai sini, sampai pucuk gitu kan, baru dia langsung hajar ke bawah kenceng nantinya itu. Nah, jadi ini terkonfirm sekali teman-teman ya. Jadi resisten ini sudah cukup kuat. Kalaupun dia balik, dia pasti akan balik ke sini lagi dan langsung turun lagi seperti itu. Nah, kita akan melihat karena memang apa? Karena di sini support. Maka ini lagi nahan nih. Nah, tapi support sini bisa tetap ditembus teman-teman. Karena apa? Karena pada saat terjadi ini dia udah di breakout ya. Terus dia mau ngambil lagi, ini seakan-akan ya dia bullish momentum, tapi ternyata tidak. Ternyata dia memang tetap akan mengalami penurunan. Nah, konfirmasi yang berikutnya adalah garis MA-nya ini teman-teman. Garis MA-nya itu adalah berada di pucuk sini, bukan berada di bawah begini. Nah, tandanya adalah tekanan seller masih kuat ya. Kurang lebih seperti itu. Itu 1 jam. Untuk yang 30 menit. 30 menit ini juga sama ya. Nah, pada saat dia buat si resisten ya ke atas dan ini resisten mantul lagi, dia buat lagi resisten mantul lagi, akhirnya ke bawah. Ini harusnya titik dimana final dari resistennya ya teman-teman. Dan akhirnya dia kalaupun misalnya dia tetap naik, dia kemungkinan akan sampai di sini baru dia turun ya. Di 15 menit ini saya pakai city kill zone ya, saya hide dulu. Oke, nah di sini terlihat bahwasannya di ini ya, kita lihat aja langsung di sini. Nah, pada saat di sini teman-teman kita lihat bahwasanya dia udah menembus ini ya, body candle bearishnya ya, dan ini juga support yang ditembus body candle-nya cukup besar juga teman-teman. Nah, sehingga pada saat bullish masih mau minta kenaikan, ini hanya pullback sementara dan dia akan tertahan di sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini aja ya, kita pakai horizontal. Oke, garis trendnya nih ya, dari sini aja nih. Nah, ini adalah breakout yang cukup valid teman-teman ya, sehingga dia tidak bisa menembus dan akhirnya ke bawah lagi. Nah, di sini juga seharusnya kalau dia masih tetap ngerespek, dia tidak boleh melewati dari garis ini teman-teman. Jadi kalaupun dia nanti naik, ini cuma cukup sampai di sini. Habis itu dia akan lanjut lagi turun ya. Inilah momentum dimana bearish akan melakukan pergerakannya secara agresif ya teman-teman. Ini cukup minggu besok ini cukup luar biasa nanti teman-teman ya. Kalaupun memang misalnya dia tertahan dan akhirnya minta naik lagi, otomatis ini adalah resisten paling terakhir ya, kurang lebihnya dia akan tertahan di sini dan akan melanjutkan arah penurunan. Oke. Terus untuk yang di 5 menit juga sama teman-teman ya. Di sini tidak ada terlihat bahwasanya bullish engulfing atau yang menandakan biasanya untuk kenaikan yang cukup panjang ya. Jadi di sini kalau kita lihat memang terjadi rejection ya, karena tidak bisa terlewati untuk supportnya ini, tapi dia hanya
bullish yang mana tidak signifikan, dan breakoutnya pun tidak valid ya konfirmasinya, dan akhirnya dia ketahan nih di sini ya, dia ketahan, dan seharusnya dia tidak bisa ngelewatin lagi area yang udah di breakout ya teman-teman. Inilah titik terakhirnya. Kalaupun dia nanti naik, itu cuman liquidity aja teman-teman, baru nanti dia turun lagi ya. Oke, nah kurang lebih itu teman-teman. Nah di time 1 menit mungkin menurut saya adalah, nah ini kita udah tanda-tandain semua ya teman-teman. Ini adalah dimana titik seharusnya dia yang terakhir. Asumsi saya kemungkinan besar dia langsung turun teman-teman. Nah kalau dia turun, kita lihat aja nanti pullbacknya, baru nanti kita akan entry di pullbacknya nanti ya, seperti itu. Ini time frame 1 harinya. Oke, nah untuk TP nya kemungkinan besar TP nya itu teman-teman tergantung ya. Kalau dia udah lewat dari resisten yang sebelumnya di break ya, ini jadi support. Nah kemungkinan besar misalnya dia ada body sini, tinggal di sini lagi nih dia harus fighting gitu kan ya, bisa jadi dia naik lagi untuk ngambil posisi, untuk ambil napas lah ya, baru dia turun kembali. Nah kita akan lihat seperti itu, karena ini bisa dibilang adalah cukup kuat juga ya supportnya di sini. Oke, kurang lebih itu forecastingnya masih sama teman-teman. Jadi kalau saya buat price range-nya di sini, dia akan sama ya dengan seperti yang sebelumnya di 1.300. Wow, jauh sekali ya ini teman-teman ya, 1.300.000 ya. Berarti berarti nanti kita cloning aja ya, kita cloning. Oke, nah ini dia. Nah kita pindah ke sini. Oke, di sini. Oke, forecastingnya akan mencapai 3.700 teman-teman ya, sini. Oke, nah jadi siap-siap ya kan, siap-siap semua, karena bearish momentum nanti pada saat sudah 3.700 itulah kemungkinan besar momen terakhirnya dia ya teman-temannya, momen terakhirnya dia, dan akhirnya akan tetap melanjutkan arah kenaikan lagi, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya pikir udah cukup untuk hari ini ya. Hari ini tanggal 3 Mei ya, besok tanggal 4 Mei. Jadi semoga teman-teman kita bisa sama-sama edukasi ya, dan bisa tetap auto cuan profit tiap hari. Baiklah, saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih banyak semua teman-teman, dan semoga besok bisa menjadi sebuah kebahagiaan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.